Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Andri Adinata dengan nomor BP 19 10 84 10 37. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Ronieka Putra, SIP MPA, dan Ibu Kusdarini, SIP MPA. Selanjutnya, dengan dosen penguji yaitu Bapak Dr. Handi Koswara dan Ibu Nila Wahyuni dan juga Pak Mas Negeri Vestra. Selanjutnya pada presentasi kali ini saya akan membahas yaitu di mana ada bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, deskripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis data, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab pendahuluan atau latar belakang, di mana era globalisasi memberikan dampak pada bidang teknologi informasi yang dimana berkembang menjadi pesat tadi membuat masyarakat terbantu dan termudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan aktivitas sehari-hari masyarakat tadi yang termudahkan menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang harus mampu meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan diharapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut pada pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan layanan publik yang akuntabel, efektif, serta efisien. Selanjutnya teknologi informasi komunikasi. Yang dimana di sini salah satu upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya melalui layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Di mana e-government di sini juga merupakan konsep dasar dari pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal SPBE. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SBE, di mana merupakan transformasi dari e-government menuju e-government, di mana dalam pembentukan pemerintahan yang utuh secara keseluruhan dalam menghasilkan birokrasi pelayanan publik pemerintahan yang terintegrasi dan berkinerja tinggi. Selanjutnya, eh, dengan adanya kebijakan SBE, pemerintah Kota Batam mengeluarkan peraturan SBE melalui Perwako Wali Batam nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Batam. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, selanjutnya ada aktor yang terlibat dalam peraturan tersebut yaitu Diskominfo sebagai leading sektornya, Bapelitbangda, bagian organisasi dan PD yang terkait. Dengan pelaksanaan kebijakan SPB tersebut, uh, dapat dilakukan selanjutnya dilakukan evaluasi SBE yang dilaksanakan oleh tim asesor internal SPBE dan tim asesor eksternal SPBE. Baik, selanjutnya uh, pada keputusan Menteri Pan RB tentang evaluasi SPBE, di mana Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satunya itu pemerintah Kota Batam satu-satunya kabupaten kota yang mendapat predikat baik pada pelaksanaan indeks SPBE. Di samping predikat yang didapatkan oleh pemerintah Kota Batam tadi yang berkategori baik dari 5 kabupaten kota yang ada, masih ditemui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan SPBE di Kota Batam. Yaitu yang pertama, rendahnya capaian kinerja salah satu bidang leading sektor kebijakan SPBE, minimnya koordinasi antar penyelenggara SBE, terdapat ketidakpatuhan pelaksanaan yang telah ditetapkan, serta kurangnya pengetahuan aktor yang terlibat terkait eksistensi atau keberadaan dari pedoman kebijakan SBE. Nah, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara predikat yang diraih dengan apa yang dilaksanakan. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan SBE di Kota Batam. Selanjutnya, manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi keilmuan administrasi publik, terkhususnya yaitu konsentrasi kebijakan publik, yaitu implementasi kebijakan. Selanjutnya, manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi terkait pada penyelenggaraan SBE. Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori Ripley dan Franklin, di mana terdapat dua variabel yang menjadi tolak ukur
dalam teori tersebut, yaitu compliant, compliant dan atau kepatuhan, what happening atau apa yang terjadi. Alasan pemilihan teori Ripley dan Franklin ini yang pertama, kebijakan SPBE yang diteliti termasuk pendekatan top down dan juga terdapat variabel yang relevan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut. Dan juga implementasi kebijakan SPBE ini terindikasi terdapat unsur ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya. Dan dalam kebijakan ini terdapat banyak aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan dibandingkan dengan teori-teori lainnya seperti teori George Edward III menjelaskan bahwa pendekatan pada teori tersebut faktor internal saja yang secara umum yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berkaitan erat dengan faktor eksternal organisasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Bahwa implementasi merupakan suatu tindakan administratif yang dapat diteliti di tingkat program tertentu dan implementasi baru dapat dimulai ketika program kegiatan, dana, tujuan, dan sasaran telah ditetapkan. Sedangkan pada penelitian ini terkait dengan melihat bagaimana implementasi kebijakan dilaksanakan yang dipengaruhi oleh tindakan implementer sesuai dengan prosedur dan standar aturan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya skema pemikiran pada penelitian ini ada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SBE, Peraturan Menteri tentang evaluasi SBE, dan Perwako Batam nomor 40 tahun 2021 tentang SBE. Baik, selanjutnya pada definisi operasional pada penelitian ini, yaitu pertama variabel kepatuhan. Di mana variabel kepatuhan ini terdapat dua indikator, yaitu pemahaman implementer dan perilaku implementer. Di sini yaitu pertama variabel banyaknya indikator banyaknya aktor yang terlibat. Selanjutnya sub variabel yaitu jumlah dan identitas. Di mana pada sub indikator ini melihat bagaimana tupoksi masing-masing implementer pada pelaksanaan kebijakan SBN. Selanjutnya sub indikator yaitu peran dari pihak yang berkepentingan, di mana pada sub indikator ini melihat mendeskripsikan dan menganalisis pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Selanjutnya ketiadaan hierarki, di mana pada sub indikator ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sih bentuk hierarki implementer atau antara hubungan antara OPD yang terlibat dan hubungan antara leading sector dengan OPD yang terlibat. Dan yang kedua, pada indikator kejelasan tujuan ini mendeskripsikan bagaimana pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE, menjelaskan kejelasan instruksi terhadap para implementer serta memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, pada variabel perkembangan dan kompleksitas program, di mana variabel ini mendeskripsikan bagaimana kerumitan program yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SBE. Dan yang keempat, partisipasi pada semua unit pemerintah. Nah, pada variabel ini mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Dan yang terakhir, variabel faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Pada variabel ini, indikatornya itu mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor di luar teknis atau prosedur yang berhubungan dengan implementasi kebijakan SBE di Kota Batam. Baik, selanjutnya metode penelitian pada penelitian ini yang pertama itu pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peran peneliti yaitu kunci utama atau figur utama dalam penelitian ini. Selanjutnya proses penelitian itu perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan hasil. Selanjutnya unit analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok, di mana Dinas Kominfo dan Informatika Kota Batam itu sebagai leading sektornya, dan implementer lainnya itu bagian organisasi dan Bapelitbangda. Selanjutnya teknik analisis data di sini menggunakan teknik analisis data secara interaktif menurut Creswell. Dan terakhir teknik keabsahan datanya itu triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di Kota Batam, di mana Kota Batam ini terdapat di provinsi 64 kelurahan. Secara geografi, Kota Batam ini memiliki letak yang strategis, di mana terletak berada di jalur pelayaran dunia internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini ya, pada bab temuan dan hasil. Yang pertama itu pada variabel kepatuhan. Pada variabel ini terdapat dua indikator, yaitu pemahaman implementer dan perilaku implementer. Pemahaman implementer di sini membahas terkait pedoman pelaksanaan kebijakan SPBE yang diatur dalam Perwako Batam nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan SBE di lingkungan Kota Batam.
Hasil penelitian menunjukkan keberadaan pedoman pelaksanaan ini perlu diketahui dan dipahami oleh implementer agar pada pelaksanaan kebijakan SBBE tersebut tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tupoksi masing-masing implementer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh implementer tidak mengetahui eksistensi atau keberadaan dari pedoman kebijakan SBBE, yang dimana diatur dalam Perwaku Batam nomor 40 tahun 2001. Hal ini dikarenakan seluruh aktor yang terlibat tidak mendapatkan sosialisasi terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya, perilaku implementer. Pada indikator ini mengacu pada bagaimana sikap implementer dalam melaksanakan kebijakan SBE, serta selaras atau tidaknya sikap implementer tersebut dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo sebagai leading sektornya telah menjalankan tupoksinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan yang dilakukannya terhadap SBE, dan juga bagian organisasi terhadap tupoksinya telah sesuai menjalankannya sesuai tindakan yang ia lakukan. Salah satunya itu kegiatan pembinaan atau BIMTA yang telah dilaksanakannya. Sedangkan pada Bappelik Banda, ditemui bahwa terkait tindakannya terhadap tupoksinya belum menjalankannya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pedoman kebijakan SBE. Hal ini terkait tidak adanya kegiatan khusus atau agenda khusus yang dilakukannya dalam pelaksanaan unsur SPBE. Baik pada variabel white opening atau apa yang terjadi. Pada variabel ini, indikatornya itu banyak aktor yang terlibat. Dan sub indikatornya itu jumlah dan identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi SPBE berikut tabelnya, dan terdapat 3 implementer utama yang berperan penting dalam menggerakkan maupun mengimplementasikan kebijakan SPBE di Kota Batam, yaitu Diskominfo sebagai leading sektornya, dan juga sebagai penggerak di bidang arsitektur aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE. Selanjutnya, Bapelitbangda ini sebagai penggerak di bidang arsitektur data dan informasi, dan bagian organisasi penggerak di proses bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah atau segi kapasitas maka dapat dikatakan bahwa implementer telah sesuai dengan kebutuhan dalam kebijakan. Begitu juga dengan aktor yang terlibat. Sedangkan identitas di sini petunjuk kebijakan dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya pada subindikator peran dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan pada pelaksanaan kebijakan SBBE di sini yaitu IDC Kota Batam, di mana stakeholder ini turut berperan aktif dalam penyediaan infrastruktur SBBE yang menunjang jalannya SBBE. Dan juga terdapat tim asesor internal evaluasi atau tim koordinasi SBE dengan tim asesor eksternal evaluasi SBE atau Kementerian Pan-RB, di mana mereka memiliki peran dan komitmen dalam melaksanakan jalan SBE melalui upaya pembinaan, koordinasi, dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai tupoksinya. Dan selanjutnya ketidak hierarki, ada sub indikator ini tampak bahwa adanya koordinasi yang terjalin antar implementer kebijakan SBE dan memiliki hubungan yang setara atau horizontal ketika menjalankan tupoksi sesuai dengan kapasitasnya. Dan hubungan leading sector dengan yang OPD yang terlibat, tampak bahwa Diskominfo dalam kebijakan SBE di sini, di mana garis hierarkinya dapat dilihat dengan hubungan yang terjalin baik antar lembaga yang diberi wewenang pada sebuah kebijakan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan telah terjalin dengan baik antara implementer utama serta target sasaran kebijakan tersebut atau pengguna SBE. Baik, selanjutnya pada variabel kejelasan tujuan, di mana bahwa rata-rata implementer dalam pelaksanaan kebijakan SBE telah memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya pada perkembangan dan kompleksitas program, di mana pada hasil temuan ditemui bahwa terdapat kerumitan karena di dalam SBE ini banyak unsur-unsur yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, sehingga banyaknya dasar hukum atau kebijakan yang berbeda-beda yang mengatur jalannya pelaksanaan SBE. Baik, selanjutnya partisipasi pada semua unit pemerintah. Nah, pada partisipasi dari seluruh unit pemerintah ini, partisipasi dari seluruh unit pemerintah telah berpartisipasi cukup baik. Namun pada tim koordinasi itu SBE belum optimal. Hal ini ditandai tidak adanya kegiatan lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan SBE di ruang lingkup tim koordinasi SBE. Baik, selanjutnya itu faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi, di mana terdapat 3 faktor yang tidak terkendali, yaitu pertama, faktor instansi. Hal ini ialah masih kurangnya kesadaran instansi terkait kebutuhan teknologi yang berkembang pesat, di mana sehingga kualitas layanan itu perlu ditransformasikan menjadi lebih baik. Selanjutnya, faktor infrastruktur yang tidak memadai, di mana pada faktor yang ini ditemui bahwa infrastruktur itu tidak memadai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga memerlukan bantuan jasa pihak ketiga dalam pengelolaan infrastruktur SPBE. Selanjutnya, faktor perkembangan teknologi, di mana dalam faktor pengembangan di sini aplikasi-aplikasi itu pada layanan SBE itu yang berbeda-beda, jadi cukup sulit untuk dikelola.
dengan infrastruktur yang belum memadai. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kebijakan SBY di Kota Batam berjalan dengan baik. Bahkan Kota Batam menjadi satu-satunya kabupaten kota yang indeks pelaksanaan SBY dikategorikan baik dari 5 kabupaten yang terdapat di provinsi tersebut. Namun, jika peneliti mengacu pada teori implementasi Ripley dan Franklin, maka hasil peneliti menyatakan bahwa implementasi kebijakan SBY di Kota Batam belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terkait pemahaman implementer terhadap kebijakan masih sangat kurang. Bahkan implementer tidak mengetahui eksistensi atau keberadaan dari adanya kebijakan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan kebijakan SBY di Kota Batam. Inilah yang menyebabkan terjadi karena sejauh ini implementer hanya berpedoman pada kebijakan yang mengatur tupoksi yang mereka miliki di luar kebijakan SBY. Dan implementer hanya berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh leading sektor kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, tentu saja menjadi hambatan dalam mekanisme implementasi yang tidak mengarah pada petunjuk pelaksanaan kebijakan. Saran dalam penelitian ini yaitu memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kota Batam kepada seluruh aktor yang terlibat, serta menjelaskan tupoksi dari tiap implementer terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan selanjutnya perlu diadakan rapat atau kegiatan yang terencana dan lebih lanjut terkait kegiatan tim koordinasi SBY. Mengingat koordinasi terhadap tim koordinasi SBY ini belum tampak maksimal. Selanjutnya perlu meningkatkan sumber daya fisik terkait infrastruktur SBY, yaitu ruang server atau pusat data pemerintah Kota Batam. Selanjutnya untuk peneliti di sini agar dapat dijadikan rujukan dan menelaah lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan SBY di Kota Batam secara lebih mendalam. Baik, sekian dan terima kasih apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.